Pemirsa, naskah asli teks proklamasi yang ditulis sang proklamator Soekarno untuk pertama kalinya akan dihadirkan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2020 esok. Setelah melakukan serah terima, teks proklamasi dibawa ke Istana oleh Sekretariat Presiden. Naskah asli teks proklamasi yang bertulis tangan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno akan dihadirkan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2020. Sekretariat Presiden dan Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melakukan serah terima arsip bersejarah ini pada Minggu 16 Agustus 2020 untuk dapat ditampilkan di mimbar kehormatan saat upacara berlangsung di halaman Istana Merdeka. Arsip ini dibawa ke Istana oleh Sekretariat Presiden. Nah, momentum hari inilah arsip tersebut keluar karena kepentingan besar, kepentingan nasional, dan mencerdaskan kehidupan bangsa agar masyarakat tahu sejarah tentang peristiwa-peristiwa masa lalu selama 75 tahun itu. Dokumen bersejarah ini selanjutnya akan diserahkan kembali kepada ANRI pada tanggal 18 Agustus 2020 mendatang untuk kembali disimpan dan dirawat dengan baik. Tim dari ANRI sudah melakukan survei ke Istana Merdeka untuk melihat kondisi ruangan tempat penyimpanan nantinya. Sehingga ibarat kata pindah tidur jangan kaget, begitu ya. Tetap sesuai dengan protap suhu penyimpanan sesuai yang ditentukan oleh ANRI, sehingga nanti bisa tersimpan dengan baik, tidak sedikit pun mengalami kerusakan, apalagi pengamanannya tentu pengamanan yang ekstra hati-hati karena ini merupakan dokumen negara. ANRI telah menyimpan naskah asli teks proklamasi ini di ruang penyimpanan khusus sejak tahun 1992 silam dan belum pernah disajikan di hadapan rakyat Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, naskah ini diselamatkan dan disimpan oleh B.M. Dia, seorang tokoh pers dan pejuang kemerdekaan, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang meneruskan kepada Menteri Sekretaris Negara periode 1988 hingga 1998 Murdiono. Murdiono menyerahkan naskah ini kepada ANRI pada tahun 1992 untuk disimpan dan dirawat dengan baik. Meski dibatasi oleh larangan Pemprov DKI untuk menggelar perayaan kemerdekaan, masyarakat tetap antusias gelar acara bersama. Salah satunya adalah menghias perubahan warga di Kebon Melati, Jakarta. Lingkungan perumahan warga di RW 4 Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat dihiasi oleh pernak-pernik merah putih. Hal ini sengaja dilakukan warga untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang masyarakat mengadakan perlombaan yang menyebabkan keramaian, warga tetap antusias ikuti beragam lomba olahraga dengan menerapkan protokol kesehatan. Prinsipnya kami sebagai pengurus warga menghormati seruan gubernur terkait tidak diadakannya kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian warga. Tapi kami bisa memastikan bahwa keramaian warga ini justru pertama untuk membahagiakan. Kalau timbul bahagia kan imun kan bertambah. Yang kedua, kita selalu menyampaikan bahwa hand sanitizer di masing-masing warga, banyak cuci tangan, terus juga kami juga siapkan tempat alat pencuci tangan gitu. Terus kemudian bawa masker, itu penting sekali. Meski di tengah pandemi COVID-19, warga Kebon Melati antusias menyambut peringatan Hari Kemerdekaan dengan terapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Salsabila Syairah, Aulia, iNews melaporkan. Memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 75 penyelam wanita menggelar upacara bendera di bawah laut. Sementara di Papua, warga membentangkan merah putih sepanjang 1 kilometer. Sebanyak 75 wanita selam dari 6 kota yakni Manado, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung, dan Berau menggelar parade merah putih di perairan Likupang, Kepulauan Bangka, Minahasa Utara. Para penyelam wanita yang tergabung dalam Wanita Selam Indonesia ini awalnya menuju laut dengan membawa bendera merah putih dengan membentuk formasi angka 75, kemudian menyelam di kedalaman 10 hingga 15 meter.
Mereka kemudian menggelar upacara bendera dan dilanjutkan dengan berparade merah putih mengelilingi spot bawah laut pantai Likupang. Keindahan bawah laut Likupang ini merupakan salah satu dari 5 destinasi wisata baru yang diperkenalkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Telah membina banyak lady diver di Manado khususnya dan juga beberapa tempat di daerah, sehingga sudah saatnya juga kami membantu memeriahkan hari ulang tahun ke-75 ini dengan mengumpulkan 75 penyelam wanita. Di Jayapura, Papua, ratusan pemuda dari berbagai komunitas membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 1 kali 1000 meter. Bendera yang diyakini paling panjang se-Papua ini dibentangkan di bibir pantai Holtekam, Kota Jayapura dan dimulai dengan upacara singkat. Selain dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, kegiatan ini juga untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Papua adalah Indonesia dan tidak terpisahkan oleh apapun. Sementara di Tanjung Jabung Barat, Jambi, ratusan nelayan pantai timur Sumatera dan Polres Tanjung Jabung Barat mengibarkan 1000 bendera. Bendera merah putih ini diikatkan pada tiang-tiang kapal nelayan yang akan diberangkatkan ke Laut Sumatera. Dengan gerakan ini diharapkan rasa cinta kepada negara Indonesia semakin meningkat. Para nelayan juga diharapkan dapat ikut membantu menjaga kedaulatan NKRI ketika berada di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pemerintah kota di berbagai wilayah melarang warga untuk melakukan kegiatan lomba dan karnaval pada peringatan HUT RI kali ini. Pemerintah khawatir kegiatan itu dapat memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19. Ada yang berbeda dengan peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia di Kota Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung melarang warganya menggelar berbagai kegiatan seperti lomba dan karnaval di fase adaptasi kebiasaan baru. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan, berbagai kegiatan yang sudah menjadi tradisi tahunan itu berpotensi menimbulkan kerumunan massa, terutama anak-anak. Kerumunan orang dikhawatirkan akan menjadi celah penyebaran virus corona, bahkan tidak menutup kemungkinan akan memunculkan klaster baru. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, di Balai Kota sendiri pelaksanaan upacara bendera HUT RI pun dibatasi hanya 10 orang. Kalau saya sih cenderung yang ada resiko penumpukan massa ya, sebaiknya mah jangan dulu gitu. Jadi nggak boleh ya? Jangan ada klaster baru. Tak hanya di Kota Bandung, pemerintah Kota Surabaya Senin 10 Agustus 2020 lalu telah mengeluarkan surat edaran berupa himbauan agar warga Surabaya tidak menggelar lomba 17 Agustusan dan malam tasyakuran di tengah pandemi COVID-19. Surat edaran ini telah disampaikan kepada seluruh camat di Surabaya untuk segera disosialisasikan kepada warga di wilayah kecamatan masing-masing. Dari perhitungan identifikasi resiko yang dilakukan oleh teman-teman FKM dan Persakni, ternyata kegiatan lomba-lomba dan kegiatan tasyakuran cukup beresiko. Berstatus zona merah penyebaran COVID-19, tim Satgas Penanganan COVID Sidoarjo menghimbau masyarakat Kota Sidoarjo, Jawa Timur untuk tidak melakukan kegiatan berbagai lomba seiring peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Satgas COVID Sidoarjo hanya mengizinkan masyarakat melakukan kegiatan doa bersama atau tasyakuran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk tidak dilakukan kegiatan-kegiatan lomba-lomba. Tetapi yang sifatnya untuk syukuran, ya saya persilakanlah. Doa bersama. Kalau lomba-lomba saya kira kami akan mengusulkan untuk tidak dilaksanakan tahun ini. Untuk memantau dan mengawasi berbagai kegiatan masyarakat saat memperingati Hari Kemerdekaan RI, tim Satgas COVID Sidoarjo akan berkeliling ke sejumlah titik keramaian di Sidoarjo. Sementara untuk gelaran upacara bendera, Wakil Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya masih direkomendasikan asalkan menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang selalu dirayakan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus kali ini akan terasa berbeda. Pemerintah berharap masyarakat lebih kreatif dalam membuat kegiatan saat merayakan Hari Kemerdekaan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari paparan COVID-19 antar individu. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia hampir setiap tahunnya dimeriahkan oleh lomba-lomba permainan tradisional. Pada daerah yang menjadi destinasi wisata, tak jarang perlombaan ini juga diikuti oleh wisatawan asing. Namun untuk tahun ini, masyarakat yang ingin tetap memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI dihimbau mematuhi protokol kesehatan supaya tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19. Apapun bentuknya, apapun tujuannya, saya kira keselamatan itu harus tetap menjadi prioritas. Tantangannya dalam hal ini merayakan kemerdekaan RI yang ke-75, kita harus bisa berinovasi, cari cara-cara baru untuk merayakannya, meramaikannya tanpa mengesampingkan keselamatan. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia diprediksi akan meningkatkan aktivitas masyarakat untuk mengunjungi destinasi wisata. Untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dan pelaku usaha, Kemenparekraf telah meluncurkan buku panduan yang harus dipatuhi selama berada di destinasi wisata. Kebijakan yang kami luncurkan untuk mengantisipasi travelers masuk ke dalam destinasi wisata adalah kami meluncurkan handbook. Kami sudah meluncurkan 3 handbook sebetulnya, handbook untuk hotel, restoran, dan ekonomi kreatif yang di dalamnya ada 17 subsektor, di mana handbook ini merupakan turunan dari KMK, Keputusan Menteri Kesehatan. Kita juga akan meluncurkan handbook untuk daya tarik wisata, wisata selam, dan akan ada event dan berbagai jenis-jenis usaha lain. Perayaan Hari Kemerdekaan masih tetap bisa dilakukan, namun masyarakat harus waspada supaya kemeriahan tidak berubah menjadi malapetaka. Tim iNews melaporkan.